Baik, kita akan mulai perkuliahan kita di kelas 1C ya. Pertemuan yang kelima. Silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Yang kau tahu aja, apa yang kau tahu itu aja. Nomor berapa? Dari mana? Buku apa? Angkola. Itu sudah dibagi. Kenapa? Itu lagunya. Puji Jehovah ale tondiku ende hon magoanai. Sudah, nyanyikan bersama. Puji Jehovah ale tondiku ende hon magoanai. Taran sosude dobe bohalhu ibanasi puji doki pamatang dohot osaki hum iado patubai haleluya haleluya. Pasadaran kami kita. Ali yang menanggung dua pinjam, setelah lebih habis mandu. Terima kasih sudah bantu. Siapa sudah mengolah, sebelum kami jalan merawat kami. Ya Tuhan, kami ini masih ajar. Kami masih ajar. Ceramah kami dan kami suka besaran langsung orang bersama. Bertanya lebih kami, keluarga kami dan orang usia kami. Ceramah di Ali Tuhan. Pada pemarahan berparsailan siang dan dokter dinasida. Namun kami ada dosa, cuma usia sama isi yang kami dapat bersara-sara asal mentaramat hasil bertolong Tuhan. Mari tegurnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, katanya kami bersolat. Amin. Amin. Oke, kalau mencari lagu itu lagu yang kita tahu aja supaya kita bisa mengajarkannya dan menyanyikannya ya. Ya, baik. Saya akan absen dulu kita semua. Alvin, Andiko, Bagus, Batara. Gimana kalian tahu sakit dia? Ada permisi ya. Oke.
Cindy, Dinda, Dolphin, Elizabeth, Eikel, Fitra, Franco, Gilbert, Hiskia, Ika, Christopel, Natalia, Nancy, Nia, Rarina, Rizky, Sri, si Steven, Venesia, Veronica, Yudawan. Oke, silakan ditandatangani absen. Oke, baik. Sambil ditandatangani absen itu, saya mau sampaikan beberapa informasi. Yang pertama soal buku buku kebaktian ya. Saya sudah baca, ada beberapa catatan saya tentang itu ya. Yang pertama, ada yang tidak serius, ada yang serius. Mengisi buku itu. Yang serius mungkin hanya 1-2 orang. Selebihnya tidak. Karena asal-asal diisi. Dia pergi ke sana, mungkin sampai di sana dia menghayal. Tidak membangun kerohaniannya di sana. Dan tidak merasakan apa-apa di sana. Lalu dia pulang, mungkin lupa mencatat dalam bukunya. Lalu setelah mau dikumpul baru dia catat. Baru dia coba-coba ingat apa yang dia kerjakan dalam ibadah itu. Lalu dikarang-karangnya lah. Hanya tulis Filipi 3:1. Diambillah ayat itu tulisnya. Atau dia karena nggak bisa lagi, udah panik mungkin mau dikumpul, dia tiru punya orang. Persis punya orang. Gak ada bedanya. Titik komanya sama. Masa satu perasaan kalian dalam ibadah itu? Kalimatnya sama, pemahamannya sama. Ya mungkin kalian kembar mungkin. Sehingga ya kalian bisa perasaannya sama. Pendengarannya sama. Penghayatannya sama. Itu luar biasa menurut saya. Nah karena ini baru pertama, ya, mungkin kalian masih menganggap itu sepele. Lalu saya catat di situ ya. Catatan saya diikuti. Saya sudah sampaikan sama komite kalian, hari Jumat dikumpul, habis ibadah kumpul. Jadi kalau masih terulang lagi dengan apa yang sama, maka saya tidak tanda tangani itu. Kalau hanya tulis ayat lalu selesai gitu. Apa gunanya ruangan itu? Kalau nggak ada ruangan itu ngapain dibuat itu? Topik kan itu kan topik gitu. Masa Anda tidak bisa mendengar, menangkap apa yang Anda dengar dan rasakan? Apa yang kau pahami dari percakapan itu, dari ibadah itu, tulislah. Apalagi ibadah Senin dan Jumat. Masa tidak ada 2-3 kalimat pun yang Anda tangkap dari setengah jam atau 20 menit pengkhotbah itu ngomong di depan sana? Di mana otak kalian? Kalau nggak bisa nangkap apa yang pesan disampaikan oleh pengkhotbah di sana. Atau jangan-jangan begitulah kelas ini. Nggak bisa kalian nangkap apa isi yang saya sampaikan. Kita 1,5 jam di sini. 2 SKS.
tapi nggak nangkap apa yang saya sampaikan. Itu ngeri itu. Artinya Anda tidak siap menjadi mahasiswa. Saya tes saja, saya tes sekarang ya. Apakah sama yang perasaan saya yang membaca buku-buku saudara itu dengan fakta di lapangan. Ini internet kita nggak jalan-jalan ya. Bisa jalan-jalan ini. Atau mana tadi ini? Di mana tadi tersimpan itu? Saya cari dulu ya. Internet kalian nggak jalan ya? Nggak ada yang buka ya? Oke, ini mungkin lelet sekali ya, nggak bisa jalan. Jalan-jalan. Atau absennya sini dulu, absennya. Mana absennya? Sudah selesai absennya tantangan. Cepat tantangan sebentar. Nggak bisa apa ini internet kita ini. Oke, ya ini lambat sekali. Sudah dari mana absennya? Oke, saya hanya tes ya. Sampai di mana kalian memahami berasal dari ibadah-ibadah yang kalian ikuti ya. Dan Gilbert belum tantangan. Ini kenapa belum tantangan? Ya, tantangan ini. Saya merasa dari apa yang saudara tulis di buku kebaktian itu benar-benar tidak mencerminkan dari seorang mahasiswa teologi. Masih kayak SMA dulu kalian, SMP ya, mengisi buku kebaktian di sekolah. Jadi hanya
judul selesai, dikasih ke pendeta tanda tangan kosong, dan kita tanda tangani yang kosong. Tapi ya mungkin kalian belum move on dari cara belajar SMA ke perguruan tinggi ini. Mungkin cara pendengaran kalian juga tidak bagus sehingga tidak paham apa yang disampaikan di Jepang, sehingga habis waktu itu begitu saja. Tanpa ada makna yang berarti bagi kalian. Oke, minggu yang lalu saya sudah tugaskan kalian untuk membaca kitab suci. Dan mungkin kalian menganggap ya biasanya itu hanya disuruh gitu kan. Tidak berdampak bagi saya kira-kira gitu. Kalau saya katakan kemarin bahwa kami dulu tulis ya. Ini kalian saya suruh baca. Artinya tidak capek, fisiknya nggak capek, yang capek mungkin matanya capek. Atau bisa saja nanti saudara akan pesan kacamata gara-gara baca kitab suci. Nah, saya akan tes sampai di mana pemahaman kalian terhadap perintah saya dan apakah kalian mendengar atau tidak. Alvin sudah sampai di mana bacaannya? Kejadian 21. Oke. Oh ya, ini sudah bisa. Absen perkuliahan. Namanya. Saya tulis di sini aja dulu ya. Kejadian 21. Kemudian Andiko. Keluaran 6. Ya, ini PL kelas C ya. Oke, sudah muncul. Saya akan catat dulu semua capaian kalian ya. Lalu bagus. Keluaran 14. Batara nggak hadir ya. Cindy. Kejadian 43. Wah, ini masih bermental kerbau ini semuanya. Dinda. Kejadian 49. Dolphin. Ya. Keluaran 1. Elizabeth. Bilangan 16. Eikel. Imamat 6. Kemudian Fitra. Keluaran 2. Fransko. Keluaran 1. Gilbert. Imamat 1. Jujur ya, jangan ada yang berdusta, nanti saya tanya semua ini. Hizkia. Kejadian 40. Mana sih Hizkia dia? Ika. Kejadian 41. Wah, masih bermental kerbau semuanya. Christopher. Ya? Kejadian 47. Wah, manusia-manusia bebal semuanya. Nancy, Natalia. Sama ya.
Manusia bebel sini. Nancy. Keluaran 4. Nia. Kejadian 30. Wah. Keren-keren bodohnya ya. Rarina. Waduh. Ricky. Keluaran 3. Sri. Waduh. Tampaknya berbahaya nanti semuanya. Stephen. Kejadian? Wow. Wow. Venesia. Keluaran 1. Wow. Yudawan. Keluaran 3. Dari sini berarti tampaknya otak kalian memang tak berfungsi semua ya. Ini saya catat semua ini. Kalau minggu depan Anda masih berada di pusaran bilangan sampai ulangan, maka kita tidak ketemu di kelas ini lagi ya. Saya membebaskan saudara kemarin baca 10 pasal per tahun. Lalu minggu yang lalu saya maklumkan saudara tidak membaca. Lalu saya tugaskan kan baca Alkitab terjemahan baru 2 mulai hari ini. Berarti mulai hari apa itu? Rabu kan? 1 minggu. Berarti Anda sudah harus baca 70 pasal. Kalau 70 pasal berarti Anda sudah membaca Keluaran 20 hari ini. Lalu saya beri kesempatan terakhir buat you. Ingat, 1 hari 10 pasal. Berarti Keluaran 20 tambah 70 sudah harus berada di kitab ulangan minggu depan. Jika Anda saya tanya masih di ulangan, hati-hati, you tidak di sini atau jangan datang ke kelas ini. Jangan hadir minggu depan di sini jika Anda tidak sampai pada ulangan. Mau mentrek kau atau mau matamu buta pun terserah. Peduli saya. Paham? Bodohnya kemai. Manusia bebel. Ini hanya beberapa orang ini imamat. Bilangan. Masa kejadian ya? Kejadian 23 kali kawan ini. 1,5 hari dia baca. Jadi kalau kau besok siapa? Stephen ya? Gak sampai kau sampai ulangan, jangan hadir kau di sini. Pulang aja kau ke rumahmu. Mengaku sekolah teologi, kitab suci pun gak kau baca. Lebih baik pulang kalian ke kampung kalian, gulung tikarmu dari sini. Main-main ku tengok kalian di sini. Datang ibadah pun nggak ngerti apa yang dinikmatinya dalam ibadah. Ngapain kalian di sana kalau gitu tiap hari di sana? Kalau tidak mempengaruhi perkembangan spiritual. Lebih baik kau pulang kampungmu mencangkul kau. Dibayar mahal kau di sini. Hanya duduk berak minum, tai kencing kau yang di sini, itu pun nggak bisa kau lolos. Orang tuamu udah mau mati-matian cari uang untuk sekolahkan kau di sini.
gak kau hargai itu. Gak apa-apa nih itu kalian pikir ya. Oke, gak apa-apa. Tahun depan kita jumpa lagi, bro, sis. Tahun depan aja kita jumpa. Sama kelas A tadi sudah saya katakan, jangan datang ke sana ke kelas jika you tidak baca sampai ulangan. Kalau bisa sudah sampai Joshua, keren. Oke, terbukti ya apa yang saya baca dalam buku kebaktian kalian, gak ada isinya. Hanya 2 orang yang catatannya bagus, khotbah rugi dari GKPA, tapi ketemu sama, punya si Dolphin dengan punya si siapa, sama. Mungkin otak mereka sama, mana dulu? Satu lagi siapa yang sama? Kalian satu tempat duduk, satu rumah kan? Jadi kenapa otak kalian sama? Otaknya sama, kalimatnya sama. Mungkin satu kamar mereka ini, saya sama-sama dulu sih. Siapa yang meniru? Siapa yang meniru dan ditiru? Siapa yang meniru? Terus terang aja, siapa yang meniru? Siapa yang meniru? Dan dia bertanya macam apa kau nanti? Otakku meniru orang. Yang lain sama, melayani dengan kasih, wah gini-gini. Ada yang begini, ada yang begini. Bodoh kali kalian membodoh-bodohi saya. Saya sudah melampaui otakmu. Jadi lebih baik kau jujur. Jujur aja cukup. Jangan tiru punya orang. Oke, hari ini kita akan belajar teori sumber. Ini pakai otak kalian ya, di sini otak kalian buat supaya nanti kalau UTS Anda bisa jawab. Jangan lari-lari otakmu kemana-mana. Pastikan kau di sini dan rohmu pun di sini. Jangan ngantuk. Oke, kita akan masuk teori sumber. Jadi kalau misalnya kalian melihat kitab ini, tentu ini tidak langsung tiba-tiba ada di sini. Ini ditulis dari berbagai sumber. Dari mana sumber-sumber penulisan ini? Ya itu harus kalian tahu supaya nanti ketika ditanya penatua kalian, Pak Pendeta, Bu Pendeta, dari mana kitab-kitab itu ditulis? Dari mana sumbernya itu? Sehingga kalian bisa jawab, oh dari pelajaran kami dulu kampus. Kitab ini ditulis dari ini, nah, kira-kira gitu. Jadi kita mau belajar ya. Dari mana? Tadi minggu yang lalu kan sudah saya katakan pembagian kitab itu ada kitab Taurat, kitab Nebiim, ada kitab Ketubim. Ya, itu bagian besar lah itu. Jadi kalau misalnya kitab Taurat, kita belajar kitab dari Taurat ya. Itu dari kitab Taurat. Atau sering disebut dengan Pentateuch juga. Lima kitab Musa. Dari mana sumbernya itu? Sumber pertama penulisan kitab Taurat itu ialah dari Musa sendiri. Jadi Musa lah sumber utama penulisan kitab Taurat. Karena dia tokoh di situ. Ketika dia berjumpa dengan Allah, ketika dia naik ke Gunung Sinai, ketika dia mulai berproses menjadi orang yang dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel, pengalaman-pengalamannya dia ceritakan, lalu ditulis orang. Dan dia tulis sendiri juga, ada yang dia tulis, ada yang tulis orang cerita tentang dia. Dia sumbernya dari Musa, langsung dari Musa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari tradisi Musa. Apa yang
menceritakan tentang hukum Taurat itu atau tentang Taurat Musa, kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan dan Ulangan, itu didengar dari cerita orang, cerita masyarakat, cerita-cerita penatua atau para imam-imam waktu itu. Cerita. Karena belum ada cetak waktu itu, belum ada buku-buku, masih oral tradisi. Jadi hanya cerita. Lalu yang ketiga dari pengumpulan Taurat. Taurat itu dikumpul-kumpul. Karena kan itu tidak langsung satu kumpulan kitab, tidak ada berserak itu. Para ahli mengumpulkan, kumpul-kumpul. Di situ sumbernya. Itu pengumpulan Taurat. Ini sumber penulisan kitab Taurat itu atau Pentateuk. Yang sebenarnya lebih besar berasal dari Musa sendiri. Jadi kalau misalnya tentang tradisi lisan ini ada cerita tentang penciptaan ya, ada cerita tentang perjalanan melintasi padang gurun, ada cerita tentang keturunan Abraham, ada cerita tentang peristiwa-peristiwa di Mesir, banyak sekali tuh cerita-cerita lisan, cerita Yusuf misalnya, cerita Fir'aun itu didengar lalu ditulis. Lalu yang kedua yang kita lihat sekarang, bagaimana kitab nabi-nabi ditulis, dari mana sumbernya? Atau lebih dari mana sumber penulisan kitab nabi-nabi? Yang pertama jelas dari nabi-nabi. Ada banyak nabi yang menulis kitab. Yang terkenal itu ada Yesaya, Yeremia, ada Daniel juga. Jadi mereka menjadi sumber penulisan. Jadi cerita tentang kehidupan Yesaya, Yeremia, ada Yeskiel, ada nabi kecil, ada nabi besar, ada nabi kecil, itu ditulis oleh mereka. Ada yang menulis sendiri, ada yang orang lain menulis. Kalau Yesaya, karena banyaknya kitab Yesaya, maka ada dibagi 3 penulisnya. Ada yang langsung dia, namanya proto Yesaya, ada yang orang lain yang sudah bercampur pemikirannya. Jadi bukan lagi Yesaya sendiri yang menulisnya, itu Deutro Yesaya. Lalu mungkin yang ketiga bukan lagi pemikiran Yesaya di situ, bukan lagi dia yang menulis, disebut dengan Deutro Yesaya. Tapi pada umumnya masih nabi-nabi itu yang menulis. Yang kedua, tradisi lisan dan tulisan. Tradisi lisan dan tulisan. Artinya ini kitab itu sudah ada yang ditulis. Ketika misalnya Yesaya menyampaikan pesan Tuhan atau khotbah, ada orang yang mencatat khotbah dia itu atau pemikiran dia itu. Lalu setelah dikumpul, dilihat, oh ada ini pemikiran Yesaya yang sudah ditulis orang. Jadi tradisi lisan dan ada tradisi tulisan. Itu yang kedua, sebagai sumber dari kitab nabi-nabi. Lalu yang ketiga, kitab Ketubim. Atau Ketubim itu tulisan-tulisan. Ketubim itu tulisan-tulisan, misalnya Mazmur, Amsal, Agung, itu tulisan-tulisan.
Nah kalau tulisan-tulisan ini atau ketubim ini sumbernya beragam dan waktu yang berbeda. Jadi penulis-penulisnya banyak. Misalnya kitab Mazmur, banyak sekali penulisnya. Dan beragam tempatnya di mana. Ada yang di sinagoge, ada yang di tempat-tempat kemalangan, banyak sakit, atau di gua, di mana dia dikejar, di situ tulisnya. Dan penulisnya banyak sekali, tapi mencantumkan nama Daud, pemimpin biduan, Mazmur Daud, pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah, Mazmur Salomo, itu banyak sekali penulisnya. Atau banyak orang supaya tulisannya itu diterima, dia tulis nama Salomo atau nama Daud. Karena sebenarnya bukan Daud sendiri yang menulis, makanya banyak penulis. Begitu juga Amsal, kita Amsal. Itu dari banyak orang. Lalu dari Mazmur. Mazmur ini banyak sekali yang dinyanyikan di setiap gereja. Nah ini, jadi kitab Mazmur ini banyak sekali sebagai bagian yang terkenal ya dalam ketubim yang berisi doa-doa, himne-himne, sajak, dan itu digunakan dalam kehidupan spiritual. Itu sering digunakan kitab Mazmur. Dan dijadikan menjadi sumber ya ketika orang menyanyikan lagu-lagu Mazmur di gereja atau sinagoge kala itu dijadikan menjadi sumber penulisan kitab-kitab ketubim. Memang di kita sekarang jarang menyanyikan Mazmur di gereja ya. Gak tahu saya di gereja-gereja ada dinyanyikan Mazmur. Padahal biasanya orang-orang Calvinis itu suka menyanyikan Mazmur. Kalau di Jawa sana lagu-lagu Mazmur itu dinyanyikan di gereja, sehingga ada orang pemimpin biduan, lalu ada kor bersama, ada kayak solis lah, tapi sebenarnya itu pemimpin biduan ya, pemimpin pujian di lagu-lagu Mazmur. Nah itulah dijadikan menjadi sumber penulisan kitab-kitab ketubim. Banyak lagu-lagu Mazmur itu dinyanyikan. Misalnya Mazmur Allah Israel, penjaga Israel tidak pernah tertidur. Mazmur berapa? Allah Israel tidak pernah tertidur. Lagu-lagunya banyak itu. Dia apa? Kalau kalian buka di YouTube banyak sekali. Ada lagunya yang terkenal itu Hine lo yanu, hine lo yanu. Itu lagu terkenal itu. Saya kurang hafal lagunya, tapi banyak dinyanyikan. Oke, itulah sumber penulisan dari kitab Torah, Ketubim, dan Nebiim. Nah sekarang pertanyaan kita begini, dari mana penulis itu mendapatkan inspirasi penulisannya? Apakah tiba-tiba dia dapatkan, atau dia memiliki sumber yang menjadikan dia menulis? Nah, misalnya contoh, ketika para penulis Ketubim atau penulis Nebiim atau Torah, Musa lah contoh, dari mana dia menuliskan atau sumber tulisannya itu diambil?
sehingga dia bisa menulis Dekaloh misalnya 10 titah, sehingga bisa dia menulis kitab-kitab dalam perjanjian lama itu. Nah, maka dia mendapatkan sumber-sumber itu dari relasinya langsung dengan Allah. Jadi para penulis, baik itu kitab Taurat, kitab Nabi, kitab Ketubim, mendapatkan tulisannya itu dari hasil relasinya dengan Allah. Jadi orang yang memiliki relasi dengan Allah, pastilah dia akan mendapatkan wahyu, nubuatan, atau ilham. Ya. Jadi kalau sering menjalin hubungan dengan Allah, punya relasi yang baik dengan Allah, maka dia akan mendapatkan ilham. Kala itu memang begitu ya, orang bisa mendengar Allah berfirman kepadanya. Tapi di zaman sekarang kalau dikatakan orang atau seorang pendeta mengatakan Allah berfirman kepadaku, itu agak aneh. Agak mungkin lagi cara langsung Allah datang langsung berfirman. Paling Allah berfirman kepada kita itu melalui teks suci itu, kitab suci kita baca lalu kita renungkan, kita anggaplah Tuhan berfirman kepada kita melalui teks itu. Atau bisa melalui khotbah orang, ketika pendeta khotbah, kita seolah-olah Tuhan memberikan arahan kepada kita. Wah, itu bisa saja. Tapi kalau datang langsung, oh Ramli, jangan lagi ya. Atau melalui mimpi. Sudah pernah kalian mimpi berjumpa Tuhan di mimpi kalian? Mana tahu udah pernah jumpa. Tapi kalau kalian fokus nanti bisa. Coba nanti kalau sudah siang malam kalian baca kitab suci, oh dipaksa kan? Nanti mimpi pun kalian baca kitab suci. Artinya kalian ekstasi dengan Alkitab. Terjadi ekstasi hati kita. Semakin banyak kalian memikirkan sesuatu, maka bisa mimpi kalian. Ya kalau kalian banyak mimpi tentang pacarmu, nanti kamu nanti bisa jadi mimpi tentang apa? Terlalu banyak memikirkan pacarmu, maka kau bisa mimpi berjumpa dia di mimpi. Biarlah hanya dalam mimpi. Kucunggui bayangan. Itu kan kata-kata penyair itu. Karena saking cintanya dia sama pacar, di mimpinya pun ketemu. Bahkan ada yang mimpi basah kan? Karena saking excited sekali atau saking hebatnya dia dengan pacar. Tapi ini nanti kalian bisa mimpi baca kitab karena sudah harus. Kamar mandi pun nanti jangan-jangan kalian baca kitab suci. Karena dikejar, udah kebelet, mepet waktunya. Hati-hati nanti, kalau enggak mau konsisten kamu dengan hidupmu, hati-hati sampai Desember nanti Anda tidak bisa tamat ini. Jangan harap Anda bisa lolos dari sana. Ya, jadi mumpung masih ada waktu siang, bacalah kitab suci. Baca. Jangan gara-gara secambuk Anda baca. Enggak. Sadarlah, ya. Itu relasi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua ya tentu dengan tradisi lisan. Karena waktu itu tidak ada tulisan yang dicetak ya. Tradisi lisan. Jadi dengan tradisi lisan dia bertemu dengan banyak orang, mendengar cerita orang, bertemu dengan para imam, dia dengar cerita imam, dia bertemu dengan para saduki, dia dengar orang saduki, bertemu dengan semua tradisi-tradisi dia pakai. Lalu yang ketiga tradisi lisan yang dituliskan. Tradisi lisan yang dituliskan. Karena saya katakan tadi bahwa ada khotbah Yesaya misalnya, lalu dicatat orang khotbahnya, berarti tradisi lisan itu yang ditulis orang. Nah itu sumber. Dari situ dia dapatkan. Lalu sumber-sumber historis dan dokumen.
dalam kerajaan-kerajaan itu kan ada sejarah raja-raja, sejarah lahirnya dinasti-dinasti, ya. Itu kan sejarah kerajaan. Dari situ, atau dokumen-dokumen raja, dokumen-dokumen yang menjadi prasasti-prasasti terkenal, itu juga dijadikan sumber dalam penulisan itu. Lalu yang terakhir adalah tradisi dan pengalaman komunitas. Ada komunitas-komunitas Yahudi, ada komunitas-komunitas orang yang pada waktu itu punya komunitas. Ya dari situ, apa tradisi mereka, tradisi budayanya, itu pun digali menjadi sebuah sumber penulisan kitab suci. Kalau minggu yang lalu saya sudah singgung soal Henok. Kitab Henok itu kan tradisi. Henok itu generasi anak generasi ke-7 dari Adam. Jadi kakeknya Nuh. Dia adalah orang pertama yang pandai membaca dan menulis. Tetapi kitabnya tidak menjadi kitab kanon. Karena di situ banyak sekali yang tidak cocok dengan iman Kristen. Karena katanya malaikat itu, dewocor itu jauh tuh dari langit. Lalu dia mencintai manusia. Lalu setelah dia mencintai manusia, lahirlah anak-anak raksasa. Kalian baca itu anak raksasa kan? Dan itu menjadi ajaran yang tidak begitu imani Kristen. Tapi banyak sekali Alkitab juga mengutip dari kitab Henok. Saya kemarin sudah sampaikan itu. Nah itu contoh tradisi-tradisi, walau dia tidak masuk kitab kanon, tapi diambil, ditulis. Misalnya Yudas 1 ayat 14. Coba aja Yudas 1 ayat 14. Apa sih? Henok keturunan ke-7 dari Adam juga telah bernubuat tentang mereka. Katanya sesungguhnya Tuhan datang untuk malaikat kudusnya. Nah itu dari kitab Henok. Bahkan kitab Henok mengatakan bahwa pusat dunia ini di mana? Pusat dunia. Kalau kalian lihat peta, pusat dunia itu di mana? Di mana pusat dunia? Kalian berarti belum tahu di mana pusat dunia. Jadi pusat dunia itu ada di Yerusalem. Maka kalau kalian lihat nanti pusat dunia itu terletak di Yerusalem. Nah, apakah ada yang tertulis dalam Alkitab? Coba nanti kalian buka dulu. Saya lihat di mana tertulis itu. Yerusalem. Itu diambil dari kitab Henok atau tradisi. Tradisi itu sumber-sumber dijadikan menjadi sumber dalam penulisan kitab suci. Sebentar saya cari di mana tertulis dia. Atau ada yang tahu di mana tertulis? Yerusalem.
Saya lupa. Nanti saya cari di mana tertulis itu ya. Tapi itu digali dari kitab Henok yang menyatakan Yerusalemlah pusat dunia ini. Ini internet yang tidak bisa. Biasanya langsung dapat itu. Nah itu, jadi tunggu ya. Oke, kita lanjutkan aja. Nanti saya akan cari itu di mana. Nah, pertanyaan berikutnya ialah, di manakah ditulis oleh para penulis kitab suci itu menuliskan kitab-kitab itu? Kalau sekarang kan kita punya kertas ya, di sini ditulis di kertas atau ditulis di komputer. Kalau dulu mereka di mana mereka tulis? Belum ada kertas, belum ada komputer. Maka mereka menulis kalau itu di perkamen atau gulungan. Perkamen atau gulungan. Nah, perkamen itu adalah kulit binatang yang dihaluskan. Misalnya kulit rusa atau kulit harimau, kulit binatang yang dihaluskan lalu diolah menjadi lembaran-lembaran tipis, dan itulah yang didapat dijadikan menjadi media untuk menulis. Itulah menjadi media dijadikan untuk menulis. Oke. Jadi perkamen ini setelah ditulis ya, kemudian itu digulung. Karena dulu kalau seperti ini kan, kalau kertas kita simpan ya. Tapi itu kalau tidak disimpan nanti bisa habis atau rusak. Maka itu digulung dan disimpan di dalam sebuah tempat yang namanya kapsul. Kapsul. Atau disebut juga tongkat gulungan. Jadi dia digulung, masukkan ke kapsul. Sekarang itu kayak tempat ada di sini ada lubang di situ tuh, masuk ke sana baru di sini. Tempat ijazah sertifikat itu. Kalau ada orang sudah kan dikasih di situ digulung, pakai kapsul. Itu supaya awet, supaya jangan hilang. Baru yang kedua, karena tidak ada mesin ketik waktu itu, tidak ada komputer, maka tulisan gulungan-gulungan itu ditulis dengan tangan sendiri, ditulis dengan tangan. Jadi ditulis dengan tangan. Coba bayangkan berapa lama menulis itu. Kita kejadian misalnya 50 pasal. Wah, banyak sekali.
Sedangkan kalian membaca aja disuruh 10 pasal per hari lambat, apalagi menulis. Kalau saya suruh kalian menulis Alkitab itu, mungkin Kejadian 10 pun nggak sampai sekarang. Karena waktu kalian hanya main-main, bukan untuk belajar di sini. Hanya baca aja pun nggak sampai. Ada yang masih Kejadian 23 kan. Dan ditulis oleh tangan, secara manual itu. Lalu setelah ditulis dengan tangan, digulung tadi masukkan ke kapsul atau tongkat gulungan, di mana disimpan? Disimpanlah di tempat-tempat ibadah. Di sinagoge. Kemudian lalu saya katakan, kitab gulungan-gulungan itu ditempatkan di samping tabut perjanjian. Sehingga pada saat ibadah perlu membaca gulungan-gulungan kitab, diambil dari situ, satu baca. Habis itu gulung lagi, masukkan ke kapsul itu. Yesus juga kan gitu. Ketika dia ambil kitab gulungan itu, yang diambil ternyata kitab Yesaya. Yang isinya pada hari ini, setelah kau mendengarkan firman ini, genaplah firman itu. Nah, itu kan pas yang diambil itu untuk dirinya. Itu kalau dia ambil dari kitab gulungan tadi, kapsul-kapsul. Nah inilah kalau kita sudah melihat tadi dari mana sumbernya, lalu waktu menulis itu dari mana penulis itu mendapatkan tulisannya atau inspirasinya, lalu bagaimana dia menulis dan disimpan di mana, semua kita tahu. Sudah mulai jelas ya, sudah mulai ada pengetahuan kita dulu tentang perjanjian lama ini, prosesnya, sumbernya dari mana. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari kalian yang belum jelas misalnya? Ada? Silakan. Saat penulisan kitab suci itu menggunakan gulungan yang dari kulit hewan atau itu dengan tulisan tangan dengan alat tulisan. Alat tulis. Waktu itu belum ada pena, belum ada spidol ya. Itu pakai bulu burung ya. Misalnya burung Raja Wali atau burung-burung terkenal yang, atau bisa dari bulu ayam. Kalau pernah kalian lihat dulu bulu ayam itu haluskan ujungnya, baru dia tulis, ada tintanya itu dibuat dari kulit buah-buah kayu-kayuan, dan itu diolah lalu dia tulis di kitab gulungan tadi. Dan itu yang diolah dari pohon biji-bijian itu menjadi tinta sekarang bagi kita sekarang juga, itu menjadi tinta dan diolah menjadi tinta seperti sekarang ini, itu dari biji-bijian. Kalau sekarang ini sudah disintetis semua, ini sintetis ya. Makanya kalau kena air hilang. Coba kalian tulis ini, nanti kalau kena air ini hilang ini. Tapi kalau dulu tinta itu nggak hilang-hilang. Sekali dia tulis lengket terus. Datang air pun nggak hilang. Kalau tinta zaman dulu itu agak susah hilang dari kertas. Sekarang datang air dihilang. Jangan-jangan bentar lagi kita hembus pun hilang. Karena kualitasnya nggak bagus lagi. Melalui bulu ya, bulu burung, bukan bulu domba, dia burung-burungan. Itu nanti baru dari kayu-kayu yang sudah diasah, di model ya. Gitu. Kalian mungkin belum pernah melihat tulisan dulu ya, langsung gini. Dulu kalau menulis ijazah pakai itu, jadi baru. Biasanya tulisannya cantik-cantik. Sekarang nggak lagi, karena komputer sudah bisa menuliskan seperti itu. Tinggal model kan. Kalau di sini di komputer ini ada berbagai model itu. Tinggal ketik font apa, karena mau ini dreaming banyak sekali model-modelnya. Tinggal kita klik, dia muncul tulisannya.
Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Dari tempat di setiap kitab itu pasti ada tradisi lisan. Jadi setiap orang yang menyampaikan itu ada patokan dia orang dari sini atau semua orang itu bisa. Karena kalau di sini kan Pak lebih ke ungkapan-ungkapan dari orang ke orang. Ya, jadi tradisi lisan itu adalah tradisi yang dikenal orang banyak. Jadi tidak hanya dikenal sektarian sekelompok orang. Misalnya dia hanya didengar di cerita di Toba, tapi cerita itu tidak dikenal di Simalungun, atau cerita itu tidak dikenal di Karo, bukan begitu. Tapi cerita itu sudah menjadi cerita rakyat, cerita yang dikenal di setiap tempat. Itu sumbernya. Jadi tidak semuanya sektarian. Walaupun tadi kan ada tradisi komunitas. Tradisi komunitas itu tentu bukan komunitas sembarangan. Tradisi Sanhedrin, ya, tradisi para imam-imam. Tapi kalau tradisi lisan itu tentu tradisi yang sudah merakyat. Cerita tentang maling kundang misalnya, itu kan sudah diketahui orang banyak. Itu menjadi sumber pencarian penulisan kitab. Jadi ada dia tradisi yang sudah diketahui banyak orang. Common word artinya kata yang sudah berlaku atau cerita yang sudah berlaku. Begitu ya? Ada lagi? Ya? Sinagoge. Ya. Sampai sekarang kan ada tempat ibadah orang Yahudi kan, sinagoge. Jadi sinagoge itu kalau Kristen menyebutnya menjadi gereja kan. Dan mereka sinagoge itu bait Allah ya tidak banyak, makanya mereka selalu pergi ke Silo, ke Yerusalem. Jadi sinagoge orang atau bait Allah itu sebenarnya bait suci lah. Bait suci itu satu di Yerusalem, lalu di tempat-tempat lain disebut di sinagoge. Sinagoge itu tempat-tempat ibadah di luar bait Allah Yerusalem. Kayak orang di sini kan, orang Islam misalnya ada masjid, ada langgar, ada suro gitu ya. Ada kelas-kelasnya. Jadi sinagoge itu seperti langgar atau suro gitu. Kalau bait Allahnya kan di Yerusalem. Tapi nggak mungkin orang ke Yerusalem semua beribadah. Maka di setiap tempat adalah sinagoge. Di sinagoge itulah mereka menyimpan gulungan-gulungan itu. Karena jauh ke Yerusalem. Begitu ya. Sinagoge. Ada lagi? Apa? Kan itu kalau mengenai Allah kan belum lahir dan kita Allah belum lahir. Ini kan bikin kan sebelum Allah belum Yesus belum lahir kan Pak. Gimana kalau misalnya dia lakukan itu? Halo. Ya, halo Bu. Ya. Enggak. Apa tadi Allah belum lahir maksudnya apa? Mana Pak dalam penulisan kitab suci mengakui Yesus, tapi Yesus saja belum turun ke dunia. Mana penulisan itu? Maksudnya apa nih maksudnya? Ngerti saya? Bagaimana penulisan kitab suci padahal Yesus belum lahir di dunia? Apa hubungannya dengan Yesus ini? Kita sekarang masih belajar bagaimana tulisan-tulisan perjanjian lama itu ada. Belum bicara Yesus. Nanti Yesus itu di perjanjian baru. Jadi kita sekarang masih belajar proses adanya atau terciptanya tulisan-tulisan perjanjian lama. Misalnya Kejadian, Keluaran sampai Maliaki. Masih itu bahasan kita, masih prosesnya. Siapa yang menulis, di mana mereka menulisnya, di mana mereka menyimpannya. Jadi belum sampai ceritanya kepada Yesus. Pertanyaanmu apa sekarang? Ada lagi pertanyaannya? Ya. Di saat itu kan seperti Bapak bilang tadi, penulisan itu dari lisan terus tulis, dari orang-orang luas, dari
pasti ada sebagian imam-imam itu yang kurang tepat gitu, atau dia menurut dirinya sendiri dia kabarkan firmannya. Jadi bagaimana cara perbandingan penulis kitab ini? Karena kan kalau kita dengar-dengarkan dari imam-imam lain, belum tentu itu bisa dimasukkan. Mereka bandingkan jika boleh dimasuk dan dikategorikan sebagai kitab suci Alkitab ini, itu gimana? Ya, tentu mereka kan tahu mana imam yang baik, mana yang imam yang tidak baik. Tidak mungkin mereka mengambil berita dari imam yang tidak baik. Dari dulu kan sudah ada imam-imam yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak itu di sinagoge, Bait Allah. Mereka itu tidak imam yang baik, bukan raja yang baik, bukan hakim yang baik, bukan nabi yang baik. Banyak itu. Dan itu tidak akan dijadikan menjadi sumber. Hakim-hakim ada 12. Tapi hanya 5 hakim yang baik. 7 lainnya itu hakim-hakim jolim itu. Mereka tidak dijadikan untuk jadi sebagai sumber. Tapi cerita mereka ada, diceritakan mereka hakim-hakim yang jolim. Nabi-nabi juga banyak nabi palsu. Tidak semua nabi itu menjadi sumber. Tapi diceritakan juga ada nabi palsu. Demikian juga imam-imam. Jadi yang dijadikan ialah pasti orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Gitu ya, jadi tidak semua. Ada lagi? Oke. Ya tentu terbuat dari bahan yang lebih hebat dari kitab gulungan itu untuk bisa menyimpan gulungan itu. Jadi kalau sekarang kan ada paralon itu ya. Jadi dimasukkan, disimpan. Tapi biasanya itu juga dari kulit kayu yang tahan atau kulit binatang yang kuat. Jadi menjadi kapsul. Jadi kalau pernah kalian nanti ke Mesir, sampai sekarang masih ada itu dijual. Nanti kalian masuk ke sana, ditanya mau tulisan mana, mereka tulis nanti seperti tulisan zaman kuno itu, mereka tulis lalu gulung mereka, lalu mereka kasih kapsulnya. Itu dari kayu, itu masih murahan itu. Tapi kalau sudah dari kulit binatang itu tentu mahal sekali. Kulit binatang itu biasanya kan dibuat jadi pelana kuda, itu tahan, atau dibuat jadi ikat pinggang, atau dibuat tas. Kulit ini semakin lama kita gunakan semakin bagus. Itu biasanya kulit. Tapi kalau dia sudah sintetis, kelihatan seperti kulit, murah harganya, ya gampang rusak gitu. Kulitnya langsung keluar lepas. Kalau kulit ini semakin kita sering gunakan, dia makin bagus. Gitu ya. Oke, kita lanjutkanlah sekarang ya. Ini lebih dalam teori sumber ini. Itu tadi kan masih teori sumber yang general ya, yang umum. Sekarang kita masuk pada teori sumber yang lebih dalam lagi. Apa teori sumber dalam Alkitab? Oh, ini makin dalam, nanti kita bahas. Teori sumber itu ada yang disebut dengan teori Jahwis atau juga Jahwis ya, Elohis, Deuteronomis, dan Kris. Ini teorinya. Ada 4 teori sumber dalam menulis kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Pentateuk ya, 5 kitab Musa itu. Kalau selama ini kan kita menganggap bahwa penulis kitab Pentateuk atau kitab Kejadian, Keluaran sampai Ulangan itu ialah Musa. Coba kalian lihat terjemahan dalam bahasa daerah kalian.
Kalau yang menggunakan bahasa Toba itu kan 1 Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa. Kalau dalam bahasa Malungun masih 1 Musa juga ya, sampai 2 Musa. Bahasa Nias juga begitu, 1 Musa. Tapi kalau bahasa Karo nggak lagi ya, bahasa Karo pakai 1 Musa juga. Kitab Kejadian apa bahasa Karo? Hah? Keluaran juga pakai bahasa Indonesia. Bilangan juga. Imamat juga. Masa kalian orang Karo nggak bisa hafal sih? Kalian bergereja di mana setiap minggu? Di GBK atau di gereja lain? Hah? Dia nggak terlalu berubah, dia cuma IUW-nya ya gitu. Ya, apa dibuat? Kejadian, keluaran, imamat, bilangan. Keluaran, bilangan, imamat, itu kayak ulangan. Oh gitu. Kan ulangan, hanya itu jadi kayak gitu. Sama. Banyak gitu. Jadi nampak sama. Sama. Jangan diubah. Jadi kalau kami di Angkola pun nggak pakai 1 Musa, 2 Musa. Pembukaan, haru luar, bilangan, amanimon, ulangan. Jadi kitab Toba itu dan kitab Simalungun 1, 2, 3, 4, 5 Musa. Itu artinya mereka mengklaim Musa lah menulis semua kitab Pentateuk. Masa mungkin orang yang sudah mati menulis lagi, ya kan? Musa kan mati kan? Di mana? Di Gunung Nabot kan? Jadi mati dia, lalu sejarah tentang perjalanan Israel dari kematiannya dari gunung itu masih dia tulis sampai ke tanah Kanaan. Jadi mungkin rohnya nulis. Itu dia kan jadi tidak mungkin. Secara logika manusia, mulailah dengan lahirnya teori sumber ini. Maka cerita tentang Musa lah penulis tunggal kelima kitab itu terbantahkan. Dan teori tentang Musa lah penulis tunggal itu terbantahkan. Nah, siapa yang membawa teori ini? Teori sumber ini. Teori sumber ini diperkenalkan oleh A. Jürgen dan J. Wellhausen. Ini abad ke-19. Mereka mengatakan bahwa ada 4 sumber yang dijadikan menjadi teori sumber dari kitab Pentateuk, yaitu Yahweh, Elohim, Deuteronomy, Priest, Yahweh, Elohim, Deuteronomy, dan Priest. Ini teori sumber. Nah, sekarang kita melihat sumber yang pertama Yahweh. Atau sumber Y, atau juga sumber J. Yahweh. Nah, cerita tentang ini dimulai dari cerita tentang penciptaan hingga keluaran dari Mesir. Mulai penciptaan pada mulanya Allah menciptakan langit sampai nanti orang Israel keluar dari Mesir itu berasal dari sumber Yahweh. Ciri-ciri dari sumber Yahweh ini.
ciri-ciri dari sumber Yahwist ini nanti ialah bahwa dalam setiap tulisan mereka ya, Allah selalu disebut dengan nama Yahwist. Allah selalu disebut dengan nama Yahwist. YHWH. Itu tetagram YHWH. Jadi YHWH ini YHWH Yahwist disebut. Jadi Allah itu selalu disebut dengan YHWH. Kalau dalam Alkitab kita emang tidak kelihatan itu, karena selalu disebut Allah. Tapi kalau dalam aslinya disebut dengan Yahwist. Itu yang pertama cirinya. Ciri yang kedua, pada umumnya Allah dalam kewahyuannya, atau penampakannya selalu dalam bentuk manusia. Jadi kalau dia ingin menampakkan diri kepada Musa atau kepada Abraham, dia selalu tampak seperti manusia. Yang kelihatan nanti misalnya dia berjubah atau kakinya. Kalau kalian tonton film His Only Son kemarin, itu pasti dia ketika berbicara kepada Abraham, dia tampak seperti manusia yang berjalan kaki gitu kan. Lalu berbicara dia kepada Abraham. Jadi dia tampak seperti bentuk manusia. Itu ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga ialah Allah selalu gambarkan universal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu universal. Coba baca misalnya Kejadian 2 ayat 4. Kejadian 2 ayat 4. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan langit. Jadi bumi dan langit ini kan universal. Nah, jadi kalau dalam bahasa asli itu Kejadian 2 dan 4. Misalnya disebut begini. Ale to letot tak samayin we haaretz. Beti bereaim be ayom esot adonai. Besot adonai. Jadi kalau orang-orang mereka apa itu jauh itu besot, kalau melihat ini mereka tidak boleh mengatakan besot Yahweh. Mereka harus mengatakan ini dengan Adonai. Dia Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengikatkan janji pada hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maka ketika mereka melihat ini, mereka selalu baca Adonai. Besok Adonai. Jadi orang-orang Yahudi sampai sekarang nggak mau menyebut YHWH atau disebut dengan Yahweh, Yehova, itu kan Yehova Zebaot, Yahweh Zebaot. Mereka tidak mau sebut, pasti mereka sebut dengan Adonai. Jadi kalau kalian baca nanti itu, selalu mereka menghindar menyebut itu Yahweh tapi Adonai. Itu ciri yang ketiga dari sumber Yahwist. Nah, sumber Yahwist ini merupakan cerita tertua dalam Pentateuk. Jadi ini sumber yang tertua. Nanti kalau dalam Alkitab, kalau kalian baca di Alkitab selalu menggunakan huruf besar Allah. Itu berarti terjemahan dari YHWH. Itu berarti Yahweh. Tapi kalau dia tulis begini,
itu berarti nanti Elohim. Nah itu sumber Yahwis. Sumber Yahwis ini muncul pada zaman pemerintahan Raja Daud dan Salomo pada abad ke-10 11 ini. Jadi ini muncul pada masa Raja Daud dan Salomo abad ke-11 sampai 10 sebelum Masehi. Itu sumber Yahwis. Nah sekarang kita melihat sumber Elohis. Sumber Elohis atau sumber E. Nah, sumber Elohis ini mulai muncul ketika menggunakan nama-nama Elohim pada pemanggilan Musa. Jadi menggunakan pemanggilan Elohim pada pemanggilan Musa. Ketika Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel, nama Tuhan itu tidak digunakan dengan Yahweh, tapi digunakan dengan nama Elohim. Elohim artinya Allah kita. Elohenu Allahmu, Eloheka Allahmu ya. Lalu Elohim Allah kita. Elohim. Nanti kalian akan pelajari bagaimana konfigurasi dari kata-kata itu Ibrani ya. Kotela, kitelu, ketalten, katalmi. Nanti ada artinya Elohenu, Eloheka, Elohenu. Ada itu ya artinya kealahan itu milik kita. Nah itu jadi itu yang kita lihat Elohim. Sumber E ini lahir di kerajaan utara. Di kerajaan utara. Pada tahun 621 sebelum Masehi. 621 sebelum Masehi. Antara 800 sampai 700. Antara 800 sampai 700. 800 sampai 700 sebelum Masehi. 800 sampai 700 sebelum Masehi. Jadi sumber ini banyak dipengaruhi karena ada sinkretisme di kerajaan utara ini. Di kerajaan utara ada sinkretisme. Sinkretisme tahu ya, pencampuran paham agama dari agama Israel ke agama lain, yang pada saat itu dipelopori oleh Nabi Elisa dan Elia melawan sinkretisme kerajaan utara, di mana istri Raja Ahab, Izebel yang cantik itu memuja Baal, memuja dewa Baal. Lalu Elisa dan Elia menentang sinkretisme itu. Dan pada masa itulah sumber Elohis muncul sebagai perlawanan kepada sinkretisme. Jadi sumber Elohis ini mementingkan lebih dominan pada relasi khusus antara bangsa Israel dengan orang-orang pilihannya. Jadi sumber Elohis ini kalau dia melihat orang-orang pilihan, dia perhatian kepada orang-orang pilihan, maka itu berarti dia menulis dari sumber Elohis. Jadi sumber Elohis ini misalnya melukiskan bagaimana Abraham sebagai seorang nabi, bagaimana Yakub, bagaimana
perjuangannya, lalu dia sebagai pejuang Allah, itu berarti sumbernya nanti pasti dari Elohis. Kalau dia membahas orang-orang pilihan, maka dia sumbernya Elohis. Jadi kisah keluaran Abraham menuju tanah Kanaan, cerita tentang Ayub, Yakub, itu berarti sumbernya pasti Elohis, bukan Yahweh. Karena dia selalu bersifat membahas orang-orang pilihan. Jadi itu sumber ciri-ciri daripada sumber Elohis ini. Ciri-cirinya selalu membahas orang pilihan. Lalu dia, yang saya katakan di awal, berlawan sinkretisme. Jadi bagi sumber Elohis, Allah adalah tokoh yang bersemayam di sorga dan jauh dari manusia. Jadi tidak dekat dengan manusia. Sehingga Allah menyampaikan kehendaknya kepada manusia melalui malaikat, atau melalui mimpi, atau melalui penglihatan-penglihatan. Nanti baca Kejadian 28 ayat 12. Coba baca Kejadian 28 ayat 12. Kejadian 28 ayat 12. Nah, jadi malaikat-malaikat itu menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Itu ciri-ciri sumbernya dari Elohis. Karena bagi Elohis, Allah itu di sorga dan tidak dekat dengan manusia. Nah sekarang kita masuk pada sumber yang ketiga, sumber Deuteronomus. Sumber D. Nah sumber D ini merupakan sumber utama pada kitab Ulangan. Deuteronomus itu kan Ulangan. Kalau buku Deuteronomus ini sudah diyakini ini bukan lagi kitab Musa. Ini sudah bukan lagi kitab Musa. Artinya Musa bukan lagi menulis kitab Deuteronomus. Nah, kalau misalnya nanti kita baca kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 28. Coba dibaca 2 Raja-Raja 22 ayat 28. 2 Raja 22 ayat 8. Imam besar Hilkiah berkata kepada Shaphan, sekretaris kerajaan, telah ditemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Kitab itu lalu diberikan Hilkiah kepada Shaphan dan Shaphan membacanya. Nah itu, jadi dia sudah bukan Musa lagi penulisnya, gitu ya. Lalu kitab Deuteronomus ini ciri-cirinya itu sudah bersifat anti-sinkretisme.
Antisinkretisme yang tadi di Kerajaan Utara itu ya, yang di Kerajaan Utara ini. Kitab ini sudah antisinkretisme. Dan mereka memprotes kuil-kuil yang ada di kota-kota Yerusalem. Jadi kalau ada kuil-kuil di kota Yerusalem, mereka langsung kritis, protes, bahkan ditutup, tidak boleh beroperasi. Ini sudah kritis nih. Kalau Deuteronomis ini sudah lebih radikal mereka melihat sinkretisme. Kalau sumber Erhis tadi tidak. Elisa dan Elia masih melawan, tapi belum berani untuk menutup kuil-kuil atau penyembahan-penyembahan kepada Baal. Tapi kalau Deuteronomis ini sudah berani menutup, bahkan melawan sinkretisme di pusat-pusat penyembahan mereka. Coba baca ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Nah, ini sudah disebut dengan Shema Israel. Ulangan itu kalau kalian baca ulangan 6 ayat 4 sampai 5, ini disebut dengan Shema Israel. Shema Israel ini menjadi kewajiban bagi semua orang Israel untuk menaatinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan dengan segala akal budimu. Itu Shema Israel. Siapa yang melanggar ini, mereka harus marah. Ini ciri-ciri dari kitab Deuteronomis. Arti Shema itu kan dengarlah, kan? Dengarlah. Shema Israel berarti dengarlah hai Israel. Dan sekarang sumber yang terakhir adalah sumber priest. Nah, sumber priest ini lahir pada tahun 550 sampai 500 sebelum Masehi. 550 sampai 500 sebelum Masehi. Maksud sumber priest untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa kudus. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa kudus. Namanya pun priest, imam ya. Jadi mereka lebih banyak bicara kekudusan. Sumber priest ini lebih menekankan pada peranan kultus. Di ciri-ciri ya. Ciri-cirinya ini lebih menekankan peranan kultus. Ini biasanya pada kita imamat ini. Dilarang semua nanti kekudusan dilarang. Sehingga sumber priest ini lebih banyak bicara soal aturan-aturan kebaktian. Harus bicara soal aturan-aturan kebaktian atau ibadah-ibadah. Bagaimana cara memuji Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan, itu diatur dalam sumber priest. Lalu sumber priest menonjolkan puncaknya dalam 3 puncak. Apa namanya? Sumber priest itu dalam 3 puncak, maksudnya ciri yang paling ada tiga puncak yang harus mereka capai atau tonjolkan. Yang pertama itu persekutuan
perjanjian antara Allah denganmu. Jadi persekutuan antara Allah denganmu. Allah denganmu. Ini pertama. Ada puncak dari sumber list ini untuk menonjolkan soal kekudusan Allah tadi, bahwa ketika air bah selesai, Allah berkata, aku tidak akan mendatangkan air bah lagi, maka saya akan memberikan pelangi bagimu. Jadi ini puncak dari kekudusan Allah itu. Yang kedua, persekutuan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ini Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham semakin banyak di bumi ini, bagaikan melebihi bintang di langit dan pasir di laut. Ini kan puncak dari sumber kris. Lalu yang ketiga antara Allah dan Musa. Ini sumber kris antara Allah dengan Musa. Musa itu sebagai wakil Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, inilah 4 sumber yang ada dalam Pentateukh, ya. Teori sumber ini menjadi sumber-sumber utama dalam penulisan kitab-kitab Pentateukh dan kitab-kitab Nebiim dan Ketubim. Nanti silakan eksplor lagi dirimu dengan membaca banyak buku di perpustakaan, apa itu teori sumber. Nanti akan semakin memperkaya dirimu. Ini hanyalah pemantik supaya engkau bisa mendalami teori sumber dalam penulisan kitab Perjanjian Lama. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu minggu depan. Silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Haleluya nomor 490 Sonang Rapot Yesus. Sonang Rapot Yesus. 1, 2, 3 ya. Sonang Rapot Yesus. Rapot Yesus. Sonang Rapot Yesus. Tongkong ya panondang. Segala puji syukur kami panjatkan Bapa pada siang hari ini kami telah menyelesaikan tugas kami, karena berkatilah kami agar dapat memahami apa yang diajarkan oleh Bapak dosen kami. Berkati juga Bapak dosen kami, berikanlah kesehatan dan kekuatan. Bapak kami mengaku dosa segala dosa kami, dan menurunlah kepada kami sebesar. Inilah doa kami dan perantara Kristus Guru Selamat kami. Amin. Di mana tadi dikirim itu? Di grup mana itu? Saya kan tidak masuk di situ. Ini bagaimana saya tahu lagumu itu? Sekali lagi kirimlah ke grup kita supaya saya tahu. Dan saya tidak masuk di grup yang lain itu. Saya mengajar di sini. Tentu kalau kita beraktivitas di sini ya di sini kirim, jangan ke yang lain. Gitu ya. Kita grup pembimbing PL kau kirim ke grupmu yang di sana. Mana saya tahu itu. Oke ya.